Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bahrul Lubis. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris Unit 1 Angkatan 2024. Di momen ini, saya ingin mewawancarai salah satu sosok guru inspirasi. Yang itu, ibu itu bernama Hot Gresida Damanik Esos. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Medan dengan program studi pendidikan sosiologi. Dan sekarang beliau berprofesi sebagai guru IPS di SMP Negeri 4 1 Atap Purba. A few moments later. Halo guys, jadi di sini saya sudah bersama dengan Ibu Gresida Damanik. Nah, jadi langsung aja Ibu kita tanyakan ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara Ibu mengelola kelas dan menyampaikan materi pembelajaran dan menghadapi murid yang bandel, Bu, di kelas? Iya, selamat malam untuk adik Bahrul Lubis. Ya, ini dengan Ibu Gresida Damanik. Nah, kalau saya pribadi ya di dalam kelas itu, yang pertama-tama ya pastinya adalah melakukan pengelolaan kelas ya. Artinya kelas itu ditata dengan bagus, ditata dengan rapi gitu ya. 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 Kenapa ditata dengan bagus? Supaya siswa pun nyaman belajar di dalam. Yang pertama-tama itu yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu pasti siswa juga akan merasa nyaman belajar dengan sudah diatur tempat duduk yang bagus dan dengan dekorasi kelas yang nyaman untuk siswa supaya mereka pun lebih semangat belajar seperti itu ya. Kemudian cara menghadapi siswa yang bandel itu yang pertama kita harus melakukan pendekatan terhadap siswa kita yang bandel ini gitu supaya kita pun mengetahui kenapa si anak ini bisa bandel atau melakukan hal-hal yang kurang bagus ataupun yang tidak baik gitu ya. Kita harus mengetahui apa permasalahannya, gimana dia di rumah, gimana siswa ini di rumah, seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu ya. Oke. Nah, ya Bu, jadi kan tadi sudah terjawab ya untuk bagaimana cara Ibu mengatasi murid-murid yang susah dibilang atau bandel gitu ya Bu. Nah, jadi ada pertanyaan kedua nih Bu. Apa hasil dari yang Ibu terapkan di kelas seperti cara menghadapi anak bandel? Apakah ada hasil ya Bu? Iya, pastinya ada perubahan ya setelah saya menerapkan itu kepada si siswa tersebut dengan kita sudah mengetahui si anak ataupun si siswa ini gimana dia menghadapi hari-harinya dengan melakukan pendekatan tadi. Kita tanya gimana kehidupannya di rumah ataupun apakah permasalahan ataupun apakah kendala yang dihadapi si siswa, seperti itu. Kita harus mengetahui hal-hal kecil seperti itu supaya apa? Supaya si siswa pun nyaman dan kita pun melakukan pendekatan supaya si siswa pun lebih dekat kepada kita dan dia pun belajar lebih nyaman kepada kita gurunya terlebih, dan dia pun lebih semangat dan dia pun tidak akan bosan datang ke sekolah, seperti itu gitu ya. Ya Bu, jadi sudah terjawab ya Bu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Bu. Mungkin agak rumit. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Ibu mendukung setiap murid ikut berkompetisi luar sekolah ataupun dalam sekolah? Dan prestasi apa yang telah Ibu dapatkan setelah Ibu mendorong siswa supaya ikut berkompetisi? Contohnya di luar sekolah maupun di dalam sekolah ya Bu. Ya, pastinya saya sangat mendukung hal tersebut ya. Saya akan mendukung siswa-siswi saya, baik itu kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar sekolah. Nah, dengan hal seperti itu, siswa-siswa ini pun dengan dukungan kita, siswa ini bisa lebih percaya diri, dia lebih yakin, dan dia pun tahu akan bakatnya sendiri. Nah, dengan dukungan kita tadi juga, dengan dukungan terlebih gurunya, siswa ini pun tidak akan muluk-muluk. Dia pasti lebih yakin dengan dukungan si gurunya, lebih percaya diri,
dan bakatnya pun pasti terasah. Kenapa? Karena dia bisa lebih percaya diri dengan dukungan si gurunya dan mungkin juga dengan dukungan orang-orang di sekitarnya, terlebih untuk gurunya seperti itu. Nah, iya Bu. Kemarin kan saya pernah saya pernah lihat. Contohnya orang Ibu mendukung murid-murid itu. Contohnya seperti ikut lomba menortor Bu. Itu kayak mana ya Bu? Apakah sudah terrealisasikan Bu? Iya. Nah, itu ya kemarin memang sempat ada gitu ya. Lomba menortor, dan itu sebenarnya kita diajak untuk lebih tahu budaya sendiri gitu ya, supaya si siswa-siswi ini pun tahu gimana budaya yang ada di sekitarnya, dan dia pun lebih mengenal apa-apa saja adat atau budayanya yang ada di sekitarnya terlebih gitu ya. Jadi kami pun membuat perlombaan menortor supaya si siswa-siswi ini pun lebih mengenal akan budayanya sendiri seperti itu. Oh iya Bu, nanti sudah terjawab ya Bu. Jadi orang Ibu juga sangat mendukung bakat yang dimiliki oleh seorang siswa-siswi, iya Bu. Nah, Iya, kami pastinya sangat mendukung sekali ya, supaya anak juga lebih percaya diri dan bakat-bakatnya pun lebih terasah seperti itu. iya Bu, jadi mungkin begitulah Bu, cukup segitulah perjumpaan kita malam ini, dan terima kasih Bu telah mau menjadi sosok guru inspirasi di sekolah yang mau membina siswa dan siswi kita. Akhir kata saya ucapkan, akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali, sukses selalu ya. Amin. Amin. Begitulah penjelasan dari sosok guru inspirasi yang kita tahu dan kita perlukan, bagaimana seorang guru inspirasi mengajar dan mendidik anak bangsa, dan semoga di kemudian hari bisa dan kita juga bisa menjadi seorang guru inspirasi yang kita harapkan. Demikianlah video dan wawancara yang bisa saya paparkan. Saya harap di kemudian hari kita tetap enjoy, tetap menonton.